bahadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ilal marum Tuhan Muhammad ridwanullah tauhid al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita lanjutkan Kitabul Haji wal Umrati. Kitab tentang haji dan umrah. Salah satu daripada rukun Islam yang tentu harus kita jalankan, dan khusus haji ini manis tato'ah ilahi sabila, untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu. Ta'riful haji lugatan. Makna haji secara bahasa al-qasdu, yakni menyengaja. Ini definisi haji secara bahasa al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an, dan menurut syariat, qasdu baitillahil harami lin nusuki, menyengaja menuju baitillah al-haram yang mulia, yang diberkahi, haram. Lin nusuki, tiada lain untuk an-nusuk, menjalankan ibadah. Makna daripada haji menurut syariat yakni menyengaja menuju rumah Allah, Baitullahil Haram. Tujuannya lin nusuki, semata-mata untuk menjalankan ketaatan ibadah. Ta'riful umrati lugatan. Makna umrah secara bahasa az-ziyarat, yakni ziarah. Wa syar'an, dan menurut syariat, ziyaratu baitillahil haram lin nusuk, yakni berziarah menuju Baitullahil Haram lin nusuki, untuk beribadah. Jadi umrah berasal dari kata amar, ain mim ra, seakar dengan kata umur. Jadi umur itu terambil dari bahasa Arab, umur, satu makna dengan umroh. Secara umum umroh ini maknanya tiga. Yang pertama al-qasdu, yang kedua az-ziyarah, dan yang ketiga adalah memakmurkan, arti meramaikan. Makanya ada istilah takmirul masjid, dalam arti di situ maknanya meramaikan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat. Kenapa umroh itu disebut sebagai sesuatu yang disengaja, al-qasdu? Ibarat seperti umur yang Allah berikan kepada kita tentu harus jelas. Seperti umroh ini harus jelas, al-qasdu, menyengaja. Menyengaja kemana? Jadi tujuannya jelas, untuk ke Mekah, ya, ke Baitullah, untuk beribadah. Kita pun ketika diberikan umur oleh Allah, di situ harus jelas tujuannya. Tujuannya untuk apa umur ini? Yang kedua, makna umroh atau umur itu adalah az-ziyarah. Orang yang umroh tentu di sana dia ada unsur ziarah di sini. Nah, ziarah terikat dengan waktu. Ya. Seandainya uangnya pas, ya ada yang program 9 hari, 12 hari, 15 hari. Tapi yang pasti namanya ziarah itu pasti dia akan kembali. Seperti halnya kita diberikan umur oleh Allah SWT ke dunia ini sejatinya untuk berziarah. Nah, ziarah kita ya untuk kembali lagi ke hadapan Allah. Nah, seperti orang yang umroh ada batasan waktu. Nah, kita ziarah ke dunia ini ya sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang baru lahir meninggal,
ada yang setahun, 2 tahun, bahkan lebih 100 juga ada, tapi pasti akan kembali. Dan yang ketiga, umroh itu maknanya meramaikan dengan sesuatu yang bermanfaat, mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Makanya orang yang umroh itu karena dia tahu umrohnya ini singkat 10 hari atau 12 hari, maka setiap waktu, kondisi, tempat di situ pasti dia gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Karena kalau tidak seperti itu akan terlewatkan, dia tahu singkat perjalanan umur. Nah, seandainya itu kita terapkan ketika hidup di dunia ini, Allah berikan umur, dan umur ini kita tahu singkat, kita isi dengan kebaikan. Itulah makna dari umrah atau umur itu. Wal aslu fi wujubil haji, asal di dalam wajibnya haji, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban haji itu tertuang di dalam Al-Quran surah Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hajjul bait, yakni haji menuju Ka'bah, Baitullah. Jadi wajib atas manusia menjalankan ibadah haji ke Baitullah lillah, untuk Allah, bukan untuk jabatan, bukan untuk kepentingan dirinya. Intinya adalah lillah, semata-mata untuk Allah. Bagi siapa yang diwajibkan di sini, manistato'a, bagi orang yang mampu. Mampu menurut ahli tafsir, mampu dari sisi pembiayaan, mampu dari sisi jasmaninya, kekuatannya, kesehatannya, dan mampu juga dari sisi keamanan, fasilitas, mulai dari berangkatnya sampai kepulangannya. Kalau itu sudah memenuhi, aman, terpenuhi kebutuhan, baik selama dia perjalanan atau biaya-biaya orang yang dia tinggalkan, yang menjadi kewajibannya untuk dia nafkahi, maka itu menjadi sebuah kewajiban untuk dia laksanakan. Wasanatu fardihi, kapan dipardukan haji, kapan disyariatkan? Fisanati sadisati minal hijrati, dari pada tahun ke-6 dari hijrahnya baginda Rasulullah. Wakila as-sanati tasi'ah, sebagian pendapat mengatakan disyariatkannya pada tahun yang ke-10, ke-9. Apa keutamaan haji? Fadluhu fil hadisi qala sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya, kafaratun sebagai penebus, penghapus, lima bainahuma, terhadap apa yang di antara keduanya. Artinya ketika ada orang yang umroh sekarang, berikut tahun depan misalnya dia umroh, maka selang antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu menjadi terhapus dosanya disebabkan dia umroh berikutnya. Inilah salah satu hikmah daripada ibadah umroh ini. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan haji yang mabrur, artinya haji yang diterima, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada baginya balasan melainkan surga. Jadi orang yang melakukan haji tentu dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan balasan yang sangat besar, yang tak ternilai dengan ibadahnya atau kecapeannya, kelelahannya, dengan sesuatu yang sangat besar nilainya, yakni surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, lakukanlah haji dan umrah
Fa innahuma yanfiyani, sungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan az-zunuba, akan dosa-dosa. Wal faqra, dan juga menghilangkan kefakiran. Kama yanfi al-kiru, sebagaimana menghapus atau menghilangkan al-kiru oleh tukang besi, ya, apinya tukang besi. Apa yang dia hilangkan? Khabasal hadidi, akan kotoran besi. Wa zahabi wal fiddati, emas dan perak. Ini pengibaratan orang yang haji dan umroh itu menghapus dosa dan kefakiran, seperti halnya orang yang memang spesialis untuk bekerja dalam hal pandai besi lah, begitu ya. Ketika dia sepuh besi itu, maka akan hilang kotorannya. Walaysa lil hajjati al mabrurati sawabun ilal jannah, dan tidaklah orang yang haji yang mabrur dapatkan pahala, ya, balasan ilal jannah, melainkan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita, barang siapa yang melakukan haji ke Ka'bah, ya, Baitullah, falam yarfus, lalu dia tidak melakukan yarfus, bicara yang kotor, ya. Selama dia menunaikan haji dan umroh, ucapannya terjaga dari ucapan yang tidak pantas alias kotor, ya, yarfus. Walam yafsuk, dan juga dia tidak melakukan kefasikan, artinya kemaksiatan, kejahatan. Apa yang Allah berikan? Roja'a kayaumi waladat su'ummu, maka dia kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibundanya. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, bersih. Inilah keutamaan daripada ibadah haji dan umrah. Wal hajjul mabrur, apa makna haji mabrur? Wa huwa allazi la yukhalituhu ismun, yakni sesuatu yang tidak bercampur akan perkara itu atau haji itu, ya, ismun, dosa. Artinya pekerjaan haji itu, ya, rangkaian ibadah haji itu tidak bercampur dengan dosa. Min hini ihramihi, mulai dari saat dia berihram, karena mulai proses haji itu atau umrah ketika dia sudah niat ihram, menggunakan pakaian ihram, berniat ihram, dan di situ niat haji ataupun umrah, dan saat itu tidak ada dosa yang dia lakukan, tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Ila hini tahallulihi, sampai selesai proses haji atau umrah, ya, sampai dia bertahallul, memotong rambut. Ketika memotong rambut, maka makna tahallul dari kata halal, ya, halal. Dengan dipotong rambut itu maka halal semua, bebas lagi, ya. Artinya ketika seorang menggunakan pakaian ihram, niat ihram sampai tahallul, ya, semua larangan itu harus dikerjakan. Semua larangan itu tentu harus diperhatikan, ya. Misalkan tidak boleh berhubungan dengan suami istri, atau tidak boleh menutup kepala, memotong rambut, dan semuanya, maka itu diharamkan ketika proses itu, ya, saat menjalankan ibadah haji dan umrah. Nah, ketika sudah tahallul maka halal semuanya. Boleh kita motong rambut, boleh kita berhubungan suami dan seterusnya. Itu makna tahallul, ya. Wakila al-hajjul mabrur huwa al-maqbul. Dikatakan makna haji mabrur adalah al-maqbul, haji yang diterima. Tentu diterimanya haji itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai yang dibacakan tadi dalam beberapa hadis. Selama dia menunaikan ibadah itu tidak ada ucapan yang kotor, tidak ada perilaku-perilaku yang arahnya kepada kefasikan, kemaksiatan. Nah, seandainya aman dari itu, maka dia disebut haji yang mabrur. Wa qad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya telah menunaikan haji baginda Rasulullah hajjatan wahidatan,
satu kali haji pisanatil asyirati, pada tahun yang ke-10 ba'dal hijrah, setelah hijrah, atau yang kita kenal dengan istilah haji wada. Tinggal nelpon. Penting telepon. Waqad i'tamara, dan sesungguhnya wa hajja qabla al-hijrati, dan menunaikan haji sebelum hijrah. Hijajan kasiratan la tuhsa, haji yang banyak, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW hijrah, ya, maka beliau hanya menunaikan satu kali haji saja setelah hijrah. Tapi sebelum hijrah, ketika beliau berada di Makkah, nah beliau melakukan haji hijajan kasiro, haji yang banyak. Waqad i'tamara sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Rasulullah SAW telah melakukan umrah arba umar, yakni 4 kali umrah. Yang pertama umratul Hudaybiyah, yakni umrah Hudaybiyah. Ya login ya itu. Login ini. Pernah balik HP. Apa ran? Ini kedua. Ndak mah. Nama HP teh. Pause gitu. Halo. Kau ni angka itu pengajian tu nak tak ya tu ni. Kapira? Dua kanci baluk no. Awak anu. Siap. Aku pasal nanti ada KPN nanti. Oh mana? Coba nanti. Geng. Ini bilang semua. Malik nelpon dulu. Jadi umroh Rasulullah SAW selama 4 kali umroh. Yang pertama umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah as-sanah as-sadisah. Umroh Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan umroh Hudaybiyah, ya, pada tahun ke-6, dan di situ dijegal sama orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Makanya di situ ada muncul perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang kedua umratul qada'i